Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najril Adriana Sabian. NPM saya 251096. Saya dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan demokrasi. Sebuah topik yang sangat penting untuk kita pahami sebagai warga negara Indonesia yang hidup di dalam sistem demokrasi Pancasila. Teman-teman seringkali mendengar kata demokrasi, tetapi apakah kita benar-benar memahami maknanya, prinsipnya, dan bagaimana pendidikan demokrasi berperan dalam membentuk karakter warga negara yang baik? Mari kita bahas bersama. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi secara sederhana berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi kita berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan demokrasi liberal barat. Artinya, nilai-nilai demokrasi kita tetap berpijak pada moral, keadilan sosial, dan ketuhanan. Sementara itu, pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran bertujuan membentuk warga negara yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban, toleransi terhadap perbedaan, aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Pendidikan demokrasi tidak hanya diajarkan di sekolah atau kampus, tetapi juga melalui pengalaman sosial sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga negara. Pendidikan demokrasi memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama ada membentuk warga negara yang cerdas dan kritis, yang mampu berpikir rasional dalam menilai kebijakan pemerintah atau isu politik. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya, maupun pendapat politik. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pemilu, musyawarah, kegiatan sosial, atau organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, menanamkan nilai tanggung jawab dan kejujuran, agar kebebasan yang dimiliki tidak disalahgunakan. Dan yang kelima, membangun kesadaran hukum dan keadilan sosial, sesuai dengan prinsip Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan demokrasi adalah jalan untuk menciptakan masyarakat madani, civil society, yang berperadaban, sadar hukum, dan berpartisipasi aktif. Beberapa prinsip utama demokrasi yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bernegara antara lain: yang pertama, kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 2. Persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa diskriminasi. Yang ketiga, kebebasan berpendapat yang disertai tanggung jawab moral. 4. Keadilan dan supremasi hukum. Semua warga negara tunduk pada hukum yang sama. 5. Musyawarah mufakat sebagai cara penyelesaian perbedaan pendapat. 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketujuh, adanya kontrol dan partisipasi rakyat terhadap pemerintahan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan demokrasi liberal atau sosialis.
Ciri-ciri utamanya meliputi: yang pertama, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, artinya kebebasan berpendapat tetap dalam batas moral dan etika. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak ada penindasan, semua warga negara diperlakukan manusiawi. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. 5. Berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan demokrasi Pancasila dapat kita lihat dalam proses pemilihan umum, rapat musyawarah desa, atau dialog publik antara pemerintah dan masyarakat. Pendidikan demokrasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, baik formal, non-formal, maupun informal. Formal, di sekolah atau kampus, melalui mata pelajaran atau mata kuliah seperti PKN, pendidikan karakter, dan kegiatan OSIS atau BEM. Non-formal, pelatihan kepemimpinan, seminar, dan diskusi publik. Dan informal, yaitu melewati pembiasaan dalam kegiatan dan masyarakat seperti musyawarah keluarga, gotong royong, dan toleransi antar warga. Contoh konkret pendidikan demokrasi. Yang pertama, di kampus, mahasiswa memilih ketua BEM secara langsung dan transparan. Yang kedua, di masyarakat, warga ikut rembuk desa untuk menentukan pembangunan. Yang ketiga, di keluarga, orang tua mengajak anak berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Semua itu bentuk nyata pendidikan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, namun ada praktiknya masih ada berbagai tantangan, antara lain: 1. Kurangnya kesadaran politik sebagai masyarakat, terutama generasi muda. Yang kedua, praktik politik uang, money politik, yang merusak nilai demokrasi. Yang ketiga, maknanya hoax atau ujaran kebencian di media sosial yang memecah belah masyarakat. Yang keempat, kurangnya keteladanan dari elit politik dalam menjaga etika demokrasi. Dan yang kelima, masih lemahnya penegakan hukum dan keadilan sosial. Karena itu, pendidikan demokrasi menjadi penting untuk memperkuat kesadaran dan karakter warga negara agar mampu menghadapi tantangan tersebut dengan kritis dan bijak. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki peran strategis dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, antara lain berpartisipasi aktif dalam organisasi kampus, BEM atau UKM, mengembangkan budaya dialog dan musyawarah daripada konflik, kritis terhadap kebijakan publik tapi tetap sopan dan konstruktif, menjadi contoh dalam bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, lalu menyebarkan nilai toleransi dan persatuan, terutama di dunia digital. Mahasiswa bukan hanya objek demokrasi, tetapi subjek utama dalam menjaga dan menghidupkan demokrasi Indonesia. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan demokrasi adalah fondasi bagi terbentuknya warga negara yang berkarakter, berpartisipasi aktif, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan demokrasi, kita belajar untuk menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, serta menjaga persatuan bangsa dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ingatlah, demokrasi bukan hanya sistem politik, tapi juga cara hidup. Cara kita menghargai sesama manusia dan ikut serta membangun negara dengan damai dan bermartabat.